Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini akan mempresentasikan judul PPT kami, yaitu Fungsi Gardu Induk. Adapun anggota kelompok yang pertama Pirwanda dan saya sendiri Melin Toding. Pengertian. Gardu induk merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang diletakkan pusatnya pada suatu tempat yang terdapat saluran transmisi, saluran distribusi, perlengkapan hubung bagi, perlengkapan trafo, alat pengaman, alat kontrol, dan ini merupakan komponen utama di dalam proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit kepada beban. Pembangkit memiliki fungsi membangkitkan tenaga listrik dari generator yang akan diubah ke tegangan tinggi melalui transformator step up. Tenaga listrik yang bertegangan tinggi kemudian akan disalurkan melalui penghantar menuju gardu induk Gardu induk sebagai komponen sistem tenaga listrik memegang peran penting pada kontinuitas suplai tenaga listrik kepada konsumen. Dengan semakin bertambahnya permintaan konsumen listrik, maka semakin besar pula beban listrik yang ditanggung oleh pembangkit. Apabila beban listrik yang ditanggung oleh pembangkit lebih besar dari kapasitas pembangkit itu, maka pembangkit akan mengalami overload yang berakibat suplai listrik ke konsumen terhenti. Fungsi gardu induk. Gardu induk memiliki peranan penting dalam sistem transmisi. Gardu induk mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, mentransformasikan tegangan. Yang kedua, untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen. Yang ketiga, sebagai pengukur atau pengawas operasi serta pengaman sistem tenaga listrik. Yang keempat, pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain dan ke gardu distribusi. Yang kelima, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Yang keenam, sebagai sarana telekomunikasi. Fungsi utama dari gardu induk adalah untuk mentransformasikan tegangan. Jadi di gardu induk berfungsi untuk menaikkan tegangan dari pembangkit. Karena untuk menyalurkan listrik membutuhkan tegangan yang besar agar tidak terjadi rugi daya. Sedangkan pembangkitan hanya bisa membangkitkan listrik sekitar 6-20 kV, dan itu harus dinaikkan agar tidak habis atau drop dalam perjalanannya. Setelah melalui penyaluran dengan tegangan tinggi, pada sisi transmisi, tegangan harus diturunkan kembali pada tegangan standar yang bisa dipakai oleh konsumen untuk dapat dipakai oleh pelanggan. Jadi, gardu induk ini ibarat stasiun-stasiun listrik, maka dari itu disebut substation. Ruang dalam gardu induk. Gardu induk ada beberapa ruangan yang mempunyai fungsinya masing-masing, diantaranya yaitu switchyard, merupakan lahan terbuka pada gardu induk konvensional, tempat di mana semua alat kelistrikan seperti pemutus tenaga atau PMT, pemisah PMS, lightning arrestor LA, current transformer, potential transformer, hingga transformer atau trafo daya disimpan. Selanjutnya, control room atau ruang kontrol. Dilihat dari namanya saja, kita pasti sudah tahu fungsinya untuk mengontrol atau mengendalikan semua yang ada di gardu induk. Di antaranya adalah mengendalikan kompartemen yang ada di switchyard, seperti membuka tutup PMT dan PMS dan alat-alat lainnya. Selanjutnya, ruang proteksi adalah ruang di mana terdapat relay proteksi. Nah, apa sih relay itu? Relay adalah proteksi atau pengaman peralatan listrik, dan banyak jenis relay sesuai dengan kegunaan fungsinya. Contoh, over current relay, yaitu untuk melindungi peralatan dari arus lebih, lalu ada ground fault relay, untuk melindungi dari gangguan arus tanah atau grounding. Ada distance relay, differential relay, dan masih banyak lagi sesuai fungsinya masing-masing. Yang keempat, ruang baterai dan ruang inverter. Dalam ruangan ini terdapat beberapa baterai atau sumber listrik dengan arus DC. Sumber arus DC ini berfungsi sebagai sumber arus bagi relay karena relay memerlukan sumber daya DC. Sedangkan sumber arus listrik di gardu induk yang dihasilkan adalah arus AC. Dan inverter diperlukan untuk merubah arus AC ke DC yang dipakai dan dihasilkan gardu induk untuk mengisi baterai atau sumber DC. Selanjutnya akan saya persilahkan teman kelompok saya Pirwanda untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya ruang sel 20 kV
Dari namanya, pada ruangan ini adalah ruangan dengan tegangan menengah 20 kV, di mana pada ruangan ini jaringan listrik dari trafo penurun tegangan ke 20 kV atau biasa disebut trafo distribusi masuk ke dalam ruangan ini dan biasanya membentuk rel untuk membagi-bagi jaringan ke beberapa penyulang atau feeder. Pada ruangan ini terdapat kubikel yang masing-masing terdapat PMT, relasi proteksi, meter untuk pembacaan dari satu penyulang. Kemudian transformator. Salah satu komponen yang ada pada gardu induk adalah transformator, yang mana transformator adalah komponen utama yang harus ada dalam gardu induk, karena fungsi gardu induk yang utama adalah untuk menurunkan dan menaikkan tegangan, dan trafo adalah komponen yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Trafo berfungsi merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Transformator daya juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Transformator daya dilengkapi dengan trafo pentenahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo daya. Peralatan ini disebut neutral current transformer. Perlengkapan lainnya adalah pentahanan trafo yang disebut neutral grounding resistance. Jadi, kesimpulannya, gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran atau transmisi tenaga listrik yang pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran secara keseluruhan. Kemudian fungsi dari gardu induk sebagai pentransformasi daya listrik, pengukuran, pengawasan operasi, serta pengamanan dari sistem tenaga listrik, pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain, dan untuk sarana telekomunikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi mengenai fungsi dari gardu induk dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.